Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimudahkan untuk mencari rezeki yang halal dan tentunya barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang ini aku ada di taman teman-teman, depan pabrik. Aku mau ngobrol santai-santai. Aku mau bercerita pengalaman pribadi ya teman-teman. Ada yang bertanya proses kerja Korea itu gimana toh? Oke teman-teman, ini pengalaman pribadi ya. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, di web itu banyak banget. Ketik aja G2G Korea itu nanti cara-caranya itu banyak teman-teman. Tapi aku ingin sharing pengalaman pribadi aku itu teman-teman. Gimana aku proses belajar sampai aku kerja di sini teman-teman. Oke, gini teman-teman ya. Enak banget, sejuk. Aku tuh belajar di LPK selama 6 bulan teman-teman. Jadi selama 6 bulan itu aku aku belajar siang dan malam. Jadi LPK aku itu kan ada 2 shift, belajar siang dan ada belajar malam. Nah, belajar malam itu untuk anak-anak yang siangnya itu bekerja, dan aku nganggur teman-teman di rumah itu. Dulu kan aku punya ternak ayam, jadi eh, ternaknya itu ada yang ngurus, jadi aku bisa totalitas belajar di LPK itu teman-teman. Jadi aku belajar tuh siang dan malamnya juga aku belajar, dan aku tidur di LPK teman-teman selama 6 bulan full. Jadi bisa totalitas. Sistem kerja di Korea itu namanya G2G, government to government. Jadi pemerintah Indonesia langsung bekerja sama dengan pemerintah Korea. Jadi tidak lewat PT ya teman-teman. Kalau di Taiwan atau di Hong Kong atau di mana di Singapura itu kan lewat agent, lewat PT. Nah, tapi kalau khusus di Korea ini namanya G2G, government to government. Jadi pemerintah Indonesia langsung bekerja sama dengan pemerintah Korea. Jadi nggak ada PT ataupun agent. Jadi gini teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang menawari, ada yang ditawari kerja ke Korea bayar 120 juta atau 200 juta atau 100 juta pasti berangkatnya, saya jamin itu bohong teman-teman. Nggak ada itu teman-teman, proses-proses seperti itu nggak ada di Korea teman-teman. Yang ada itu ya yang jelas lewat ujian. Ujian itu ada 2 macam, ujian tulis dan ujian skill test. Setelah itu kalau lulus langsung namanya itu prelim, terus verifikasi, langsung diberangkat ke sini langsung lewat BP2TKI itu kalau dulu teman-teman. Tapi sekarang berubah jadi BP2MI itu teman-teman. Jadi gini, LPK itu lembaga kursus Korea itu hanya untuk belajar atau hanya untuk apa ya teman-teman, menyiapkan bekal bahasa Korea untuk ujian gitu teman-teman. Jadi LPK itu nggak bisa menentukan kamu pasti lulus, itu dijamin bohong. LPK itu hanya untuk menyiapkan ujian bahasa Korea yang diadakan di sama BP2MI di Jakarta, di Semarang. Ada 2 teman-teman ya, di Jakarta sama di Semarang. Cuman itu, dan itu yang mengadakan BP2MI dan HRD Korea teman-teman. Jadi LPK itu hanya memfasilitasi belajar bahasa Korea agar kita itu bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian bahasa Korea gitu teman-teman. Jadi prosesnya gitu. Kalau ini pengalaman pribadiku ya teman-teman.
aku belajar dengan wah, tekun banget aku teman-teman dulu itu. Aku setelah sholat subuh saya belajar terus, soalnya sholat subuh itu otak itu jadi encer dan belajar itu jadi lebih mudah, bisa otak itu cepat menangkap teman-teman. Dan yang lebih menentukan itu di aku kerja di belajar di LPK itu pas tryout. Wah, pas tryoutnya itu berbagai soal itu aku sampai hafal karakter soal itu, sampai hafal teman-teman. Soalnya kenapa setiap hari tryout kalau mau menjelang ujian itu kan gitu. Setelah ujian dan alhamdulillah teman-teman aku lulus. Dan lulus itu masih galau teman-teman, masih galau untuk mengikuti ujian tes kedua, yaitu skill test. Skill test itu lebih ke kecepatan tangan teman-teman, kecepatan tangan dan wawancara bahasa Korea. Itu lebih menegangkan teman-teman. Jadi ujian pertama sudah lulus, ada lagi ujian kedua yaitu kecepatan tangan dan wawancara bahasa Korea. Dan aku mempersiapkan teman di LPK itu pin ada ring itu cepat-cepat teman-teman. Baut mur itu masangnya dengan cepat, soalnya skill test itu ada 3, ada 4 teman-teman. Yang pertama itu masang pin warna-warni itu sesuai dengan warna 5 atau berapa teman-teman, saya lupa. Masang pin ya, dan yang kedua itu masang ring itu banyak teman-teman, jadi kecil sampai besar dimasukkan gitu teman-teman, itu banyak di YouTube tuh banyak. Terus yang ketiga melepas dan memasang mur dan baut teman-teman, itu harus cepat soalnya dimeniti itu teman-teman. Dan yang ke berapa ya, dan yang satunya itu pengukuran. Nah itu ada diukur berapa panjangnya, itu lebarnya air itu berapa gitu teman-teman. Dan alhamdulillah saya lulus teman-teman, dan itu lewat perjuangan yang luar biasa. Yang utama itu adalah doa orang tua teman-teman. Doa orang tua itu memang luar biasa. Itu pasti aku lulus itu karena jujur doa orang tua dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Dan yang lebih penting lagi adalah kesehatan teman-teman. Jadi di Korea itu ada dua pemeriksaan kesehatan. Itu waktu di Jakarta mau pas pas prelim, dan nanti kalau sudah terbang di Korea di Ansong atau Hwasong itu juga ada cek medikalnya teman-teman. Yang terutama itu adalah ronsen dada ini, jadi perokok sementara lebih bagus hentikan merokok dulu, dan makanan yang bergizi, tentu saja olahraga agar kesehatannya itu terjaga teman-teman. Soalnya banyak temanku itu dia tuh sudah lulus ujian tulis, ujian skill test, dan pas prelim itu gagal di medical. Kasihan teman-teman. Perjuangannya Korea itu sangat luar biasa, capek teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak bisa menjaga kesehatan, sangat disayangkan teman-teman. Jadi kalau pas mau daftar LPK itu aku sarankan ya teman-teman, itu tes kesehatan dulu. Nanti itu gimana, apa kita buta warna ataukah ada OLTB-nya. Soalnya kebanyakan itu teman-teman, buta warna itu jelas total nggak bisa, sama OLTB juga nggak bisa, dan T dan apa teman-teman ya, hepatitis 3 itu teman-teman yang rawan, yang kemungkinan banyak teman-teman yang tidak lolosnya di situ. Jadi teman-teman itu harus benar-benar bisa menjaga kesehatan agar lolos medical check up, karena medical check up itu sangat penting.
Jadi kalau teman-teman pinter bahasa Korea, tes skillnya juga pinter, tapi kalau eh, medikalnya nggak bagus, percuma teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, pengalaman pribadiku. Yang jelas belajar dengan tekun, dan tentunya ibadah juga dengan tekun, dan tidak lupa minta doa sama orang tua teman-teman. Aku tuh gini teman-teman, prosesnya belajar tuh 2017, ya tahun 2016 akhir aku daftar, dan 2017 aku lulus teman-teman. Dan terbangku, saya dapat prelim itu hampir 2 tahun teman-teman. Bayangkan, dapat SLC itu selama 2 tahun. Bayangkan, menunggu 2 tahun. Wow, luar biasa. Aku sampai galau teman-teman. Jadi aku sending itu dikembalikan. Sending dikembalikan. Alasannya fotonya buram. Aku edit terus, dan alhamdulillah hampir 2 tahun akhirnya disetujui. Nah, dan aku disetujui itu tidak lama ada SLC, ada hujan SLC lah, ada SLC massal musim semi waktu itu, dan aku alhamdulillah dapat SLC itu teman. Jadi sertifikatku itu hampir habis teman-teman. Dan alhamdulillah aku dapat itu SLC hampir 2 tahun. Jadi aku lulus tahun 2017, dan aku terbang sampai di sini kerja 2019. Bayangkan 2 tahun prosesnya aku teman-teman. Luar biasa. Mudah-mudahan sekarang teman-teman yang lagi proses belajar dan lagi sending menunggu SLC dan sudah prelim menunggu terbang, saya doakan agar teman-teman itu segera dilancarkan ya teman-teman. Mudah-mudahan semua bisa kerja di Korea untuk mencari rezeki halal dan barokah, dan agar nanti teman-teman mendapatkan modal yang banyak di rumah, dan bisa usaha, dan bisa membuka lowongan kerjaan membuka lowongan kerjaan buat orang lain. Itu teman-teman. Ya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Pengalaman pribadiku, lebih detailnya nanti insya Allah aku akan membuat video lebih terperinci lagi. Dan kalau teman-teman mau komen, aku membuatkan video tentang apa pengalaman pribadi aku, silahkan komen ya teman-teman. Nanti aku buatkan video dan aku akan sharing pengalaman pribadiku aku kerja di sini ya teman-teman. Ya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Sekarang ini musim panas teman-teman. Kerja di Korea, capeknya minta ampun. Hawanya panas banget teman-teman di dalam pabrik itu. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Kalau omonganku nggak enak atau lagi ini terbata-bata, aku mohon maaf, karena ini aku lagi proses apa teman-teman, ingin memberikan informasi belajar, memberikan informasi kepada teman-teman, semoga lebih bermanfaat agar teman-teman itu sedikit ada informasi mengenai kerjaan di Korea atau kepo-kepo tentang Korea. Oke. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Saya doakan teman-teman semoga lancar, sehat, dan bisa bekerja di Korea. Amin ya Tuhan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.